Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Anak-anak. Desahan itu jatuh ke telinga sosok kabur itu, tapi itu tidak kurang dari guntur. Dia gemetar seluruh, matanya tertuju pada Suyi, emosinya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun meledak seperti banjir, dan dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan suaranya, Tuan. Tuan. Suara itu dipenuhi dengan kegembiraan, trans, dan kejutan yang tak terkendali, yang tampaknya sulit dipercaya. Suyi diam-diam mengambil napas dalam-dalam, menekan emosi yang mengaduk di dalam hatinya, dan mendengus dingin. Kamu kura-kura kecil semakin tidak berguna. Jika bukan karena aku malam ini, aku khawatir aku harus dibunuh oleh 3 makhluk seperti semut ini. Ditegur seperti ini, sosok kabur itu menyeringai dan menjadi tidak jelas, Tuan, ini benar-benar Anda, saya tahu Anda tidak akan mati. Bagus juga baiklah. Dia hanya jiwa, dan dia terluka parah dan sekarat, tetapi saat ini, dia tampak sangat bahagia dan bersemangat untuk dibawa pergi. Melihatnya seperti ini, hati Suyi jatuh lagi, dan matanya tidak bisa tidak terlihat sedikit lembut, dan berkata, oke, tunggu aku membantumu dulu, ayo cari tempat lain. Mengobrol. Sosok yang kabur itu menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, lagi. Saya harus menyusahkan guru lagi. Masalah saya lagi. Suyi tertawa, matanya sedikit linglung. Suyi, apakah kamu tuan dari orang ini? Di kejauhan, He Changying mengerutkan kening, sedikit terkejut. Faktanya, sejak Suyi menerobos formasi besar yang menutupi langit dan menutupi matahari dengan pedang yang meniup pedang terbang putih salju Cui Heng, transformasi 3 klan iblis Huan sosok alam roh tenggelam di dalam hatinya. Dan menyadari bahwa dia dalam masalah. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Suyi di konferensi lantai Dharma kemarin sangat jelas di benaknya, jadi bagaimana mungkin mereka bertiga tidak takut? Dan ketika mereka mendengar bahwa Suyi adalah penguasa sosok yang tidak jelas itu, mereka bahkan lebih terkejut. Karena dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah menyadari bahwa meskipun sosok yang samar itu hanya memiliki secercah semangat primordial yang tersisa, dan kekuatannya sangat lemah, latar belakangnya menakutkan. Basis kultivasi setidaknya pada tingkat spiritual, atau bahkan lebih tinggi. Bagaimana mungkin He Changying dan yang lainnya tidak terkejut dengan keberadaan seperti itu, tetapi dia dengan hormat memanggil Suyi, seorang pemuda dari dinasti Yuan, sebagai gurunya. Suyi mengangkat matanya dan memandang He Changying, Li Hanmu, dan Cui Heng di kejauhan, sepasang matanya yang dalam juga menjadi acuh tak acuh dan tenang. Bagaimana kamu, ingin mati? Suyi berbicara dengan lembut, seolah mengobrol, tidak tampak marah atau marah. Tapi ada rasa keakraban yang sudah lama hilang pada sosok yang kabur. Tuan, dia masih sama seperti dulu, dengan dada gemuruh dan wajah seperti danau datar. Bahkan jika langit jatuh, Anda tidak akan mengerutkan kening. Dan ketika dia ingin membunuh, semakin kusam ekspresinya, yang berarti pihak lain akan mati lebih menyedihkan. Hehe, Suyi, kekuatan tempurmu memang menantang langit, dan aku takut 3 poin, tetapi jika kamu benar-benar melakukannya, dengan kekuatan kami bertiga, kamu tidak akan takut padamu. Li Hanmu, yang pendek dan kurus, berkata sambil tersenyum. Mata Cui Heng melonjak karena kedinginan, dan pedang terbang seputih salju yang dipegang di telapak tangannya berdengung dan meraung, siap untuk bergerak. He Changying menunjukkan tatapan waspada, memegang pengocok di tangannya, menunggu pertempuran, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suyi, menurut saya, urusan malam ini adalah yang terbaik sejauh ini, Anda mungkin berdiri di belakang Anda. Keluarga kerajaan Daxia, tapi di belakang kita juga berdiri klan Huan Iblis, jika ada masalah besar, itu tidak akan baik untuk siapapun. Suyi mendengus dan berkata, karena kamu tidak memilih, biarkan aku membantumu memilih metode kematian. Kata-kata ringan dan berkibar masih bergema, dia sudah melangkah menuju Li Hanmu. Berjalan seperti berjalan-jalan di taman, tetapi dalam sekejap, itu muncul di Li Han. Tanah yang dijanjikan di depanmu. Mati. Li Hanmu sudah dipersiapkan dengan baik, dan ketika Suyi mengambil langkah, dia diam-diam mengubah cara yang termasuk dalam tahap awal transformasi roh menjadi ekstrim.
Dan di tangannya, Qian Daoyin tiba-tiba mengaum seperti naga dan harimau, naik melintasi langit, dan menekan Su Yi secara langsung. Li Hanmu secara alami tidak berani menahan diri ketika berhadapan dengan karakter seperti Su Yi, yang bisa disebut sebagai penentang surga. Ekspresi Su Yi tenang, tidak menghindar atau menghindar, hanya pedang Xuan Wu di tangannya yang mengucapkan mantra yang bersemangat dan jelas, dan menebas. Ledakan. Ada retakan seperti sarang laba-laba di permukaan Daoyin. Kemudian meledak. Harta karun itu hancur, menyebabkan Li Hanmu menderita serangan balasan, batuk darah dari bibirnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Itu hanya pedang, tidak hanya menghancurkan pukulan terkuatnya, tetapi juga menghancurkan segel sihirnya. Ini benar-benar di luar dugaan Li Hanmu, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya penuh keheranan. He Changying dan Cui Heng di kejauhan tidak bisa menahan napas. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan Su Yi di konferensi lantai Dharma kemarin, kekuatan pedang yang telah dipotong Su Yi saat ini tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Mungkinkah Su Yi tidak menggunakan seluruh kekuatannya di konferensi lantai Dharma kemarin? He Changying dan Cui Heng menyadari ada yang tidak beres. Tunggu sampai mereka merespons. Setelah Su Yi memotong segel dao biru dengan pedangnya, dia datang ke tempat Li Hanmu dalam sekejap. Yang lebih cepat darinya adalah pedang Xuan Wu. Merusak. Li Hanmu berteriak, matanya terbelalak, seolah dia putus asa. Ledakan. Dinding bulan darah. Trik sulap ajaib dengan pertahanan luar biasa. Dalam cahaya dan hujan, tirai cahaya tidak dapat menahan kekuatan yang terkandung dalam pedang, dan itu meledak. Tidak. Li Hanmu sangat terkejut hingga jiwanya hampir keluar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa alam kultivasi spiritualnya akan tampak begitu tak tertahankan di depan seorang pemuda alam Yuanfu. Ini seperti lengan seorang pria menghalangi mobil, memukul batu dengan telur. Tubuh Li Hanmu membeku, pupil matanya melebar tiba-tiba. Di tenggorokannya, dia ditikam oleh bilah pedang dan melewatinya. Itu berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya dan berceceran. Linci. Dalam sekejap mata, Li Hanmu, seorang kultivator hebat di alam spiritual, dihancurkan oleh pedang, dan jiwanya berserakan. Adegan berdarah dan sengit membuat sosok buram itu melonjak, tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan penuh semangat. Melihat guru saya seperti melihat lampu di ruangan yang gelap, dan perahu di perahu yang sempurna. Ini adalah berkah. Di kejauhan, He Changying dan Cui Heng ngeri dan kaget dengan pemandangan ini. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan sangat menakutkan. Tidak jauh, Su Yi memandang Cui Heng, matanya acuh tak acuh, perbaikan pedang. Lalu patahkan pedangmu, patahkan hati pedangmu, dan pancung kepalamu. Suara itu masih terengah-engah, sosoknya melintas, dan dia melakukan Yuliu Escape Teknik. Kecepatannya terlalu cepat, sebanding dengan kilat. Dengan kekuatan spiritual Cui Heng, dia tertangkap basah dan gagal menangkap sosok Su Yi. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak. Ke atas. Pedang terbang seputih salju menyapu langit, dan 36 bayangan pedang terbentuk dalam sekejap, seputih salju yang mempesona, membubung ke langit, membangun susunan pedang yang kokoh di sekitar Cui Heng. Duh! Pikiran Cui Heng berubah, dan lengan bajunya menonjol. Formasi pedang Tiandou. Kartu truf terkuat Cui Heng, dengan serangan dan pertahanan, formasi pedang ini cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi biksu spiritual dari alam yang sama. Tapi di depan Su Yi, formasi pedang seperti itu seperti kapak berkelas. Setiap pedang menunjuk ke titik terlemah dari formasi pedang Tiandou. Ini seperti memasak lembu, itu indah sampai puncak. Ledakan. Dalam suara tabrakan yang memekakkan telinga, formasi pedang yang menghancurkan langit tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatannya sama sekali, dan runtuh dan menghilang dalam kehampaan seperti bingkai yang rusak. Cui Heng hampir tercengang ketika hujan ringan. Di masa lalu, dia menggunakan formasi pedang surga Dou sebagai kartu trufnya, dan dia hampir tak terkalahkan dalam pertempuran. Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa di depan Su Yi, pembunuh yang sangat dia banggakan itu seperti selembar kertas dan hiasan?
Melihat Sui datang, Cui Heng tidak berani berpikir terlalu banyak, dan mendesak pedang terbang seputih salju itu untuk bergoyang. Cahaya pedang menyala, dan pedang terbang seputih salju itu pecah menjadi dua bagian dan melesat keluar. Brengsek. Wajah Cui Heng memucat, beraninya dia melawan Sui lagi, dia berbalik dan lari. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, He Changying di kejauhan bergerak dan mengorbankan belenggunya, yang berubah menjadi jaring emas besar dan menutupi tudung Sui Dang. Mata Sui sedikit menyipit, menyadari kekuatan harta ini. Oh! Dia membanting ke pantai dan menabrak jaring emas. Ledakan. Di bawah pemboman gelombang energi pedang yang berat, jaring emas dilemparkan dengan keras. He Changying, yang memanipulasi tali pengikat, batuk darah, dan wajahnya tidak bisa tidak merasa ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sui akan menghancurkan harta sihir yang kuat yang diwarisi dari klan Huan dengan cara ini. Pada saat ini, He Changying tidak lagi berani ragu, dan berteriak dengan tajam, "Sui, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena membunuh putra ini." Ketika dia berbicara, dia mengangkat Gekian di tangannya, matanya cerah dan membunuh. Sui sedikit mengernyit. Sosok samar di kejauhan tenggelam. Gekian masih dalam keadaan koma, dipegang oleh leher He Changying, berdiri tinggi di udara. Seperti anak domba yang akan disembelih. Semua orang tahu bahwa dengan Taoisme pengubah roh He Changying, Gekian dapat dengan mudah dibunuh hanya dengan kekuatan telapak tangannya. Sosok kabur itu menatap Sui dengan gugup. Dia sangat menyadari temperamen tuannya, dan tidak pernah berkompromi atau mundur dalam menghadapi ancaman. Sebaliknya, jika pihak lain berani membunuh Gekian, tuannya akan berani menghancurkan pihak lain. Tuan, Gekian. Sosok buram itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, dia secara alami tidak tahan Gekian terbunuh. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Sui berbicara dengan tenang. Selama sesama Taoisu berhenti di sini, putra ini secara alami tidak akan mati. Tidak jauh, He Changying berbicara dengan suara yang dalam. Cui Heng berdiri di sampingnya, tampak muram dan jelek. Jika He Changying tidak bertindak tepat waktu sekarang, dia akan hampir musnah. Tidak, kamu harus mati. Mata Sui tumpul. Apakah kamu akan membiarkan anak ini hidup? Wajah He Changying tenggelam. Kamu tidak punya kesempatan. Sui berkata, memandang He Changying dari kejauhan. Di sepasang mata yang dalam itu, ada secercah cahaya misterius yang tidak jelas, sedalam pusaran langit berbintang, dan sepertinya membuka pintu ke neraka. Ledakan. Jiwa He Changying sangat kesakitan, dan kekosongan muncul. Dalam kesurupan, pembudidaya hebat dari alam transformasi roh hanya merasa bahwa jiwanya dipenjara oleh tangan besar, dan dia jatuh tak terkendali ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Emosi putus asa, ketidakberdayaan, dan ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba melanda pikiranku seperti banjir. Tidak baik. Tanpa ragu, dia menekan telapak tangannya untuk mematahkan leher Gekian. Tetapi pada saat ini, bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi lebih tinggi, seolah-olah terbang ke udara, dan kemudian dia melihat ada mayat tanpa kepala di tanah. Mengenakan jubah misterius, memegang pengocok di satu tangan dan Gekian di tangan lainnya. Dan di lehernya, ada genangan darah merah yang menyembur keluar. Ini. Pupil mata He Changying menyusut tiba-tiba, dan dia dipenggal kepalanya. Ketika dia menyadari hal ini, mata He Changying menjadi gelap dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kepalanya berguling ke tanah, dan wajahnya penuh kejutan dan kebingungan. Ada suara teredam lainnya, dan tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke langit. Adegan aneh dan menakutkan ini membuat jiwa Cui Heng bergegas keluar, dan dia berteriak, "Bagaimana? Bagaimana mungkin?" Sebelumnya, Sui hanya melirik He Changying, dan dipotong dengan pedang, dan kepala He Changying terlempar ke udara. Dari awal hingga akhir, He Changying tidak menanggapi sama sekali, apalagi melawan. Ini tidak diragukan lagi terlalu mengganggu. Metode rahasia jiwa, pemenjaraan jiwa. Sosok buram itu bergumam. Ingatanmu tidak buruk. Sui tertawa. Tentu saja, muridku ingat bahwa setelah tuannya mengajari adik perempuan metode rahasia ini,
adik perempuan itu menggunakan metode rahasia ini untuk berlatih denganku. Saat itu, aku dilempar oleh adik perempuan itu. Tak terkatakan. Sosok yang kabur itu menghela nafas dengan emosi. King Tang. Senyum Su Yi memudar. Dia meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan menatap Cui Heng. Jangan datang ke sini. Cui Heng bergidik, pulih dari keterkejutannya, berbalik dan melarikan diri. Ketika dia kehilangan semangat juangnya dan memilih untuk mundur, dia adalah seorang kultivator hebat di alam spiritual, dan tidak ada lagi ancaman. Su Yi menggelengkan kepalanya diam-diam, dia awalnya berencana untuk. Dengan kekuatan kendo, dia menghancurkan hati pedang orang ini, tetapi sekarang tampaknya dia tidak perlu melakukannya, dan hati pedang lawan telah ditutupi oleh rasa takut. Karakter seperti itu tidak lagi layak untuk kata perbaikan pedang. Tanpa penundaan, Su Yi mengayunkan pedangnya. Ratusan kaki jauhnya, tubuh Cui Heng masih berlari liar, kepalanya telah dipenggal oleh pedang, dan tubuh depannya berguling ke tanah dengan ledakan dari jarak lebih dari 10 kaki. Hancurkan pedangnya, hancurkan hati pedangnya, dan penggal kepalanya. Pada titik ini, 3 pembudidaya transformasi roh, termasuk He Changying, Li Hanmu, dan Cui Heng, semuanya dieksekusi di tempat. Dentang. Su Yi menyingkirkan pedang Xuanwu dan melirik sosok kabur itu. Sosok yang kabur itu tertegun sejenak, dan kemudian dia mulai mengambil rampasan. Dia terluka parah, tetapi tidak hanya tidak ada perlawanan, tetapi kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya, seolah-olah dia kembali ketika dia menemani Su Yi dalam perjalanan saat itu. Melihat aksi sosok yang kabur itu, mata Su Yi mau tidak mau menunjukkan kesurupan. Dalam kehidupan sebelumnya, di antara 9 keturunan yang dia terima, kura-kura kecil berada di peringkat ke-7, nama Tao Xuan Ning, yang telah menjaga gerbang gunung dan menekan keberuntungan sekte. Dia adalah keturunan basal darah murni, dengan bakat luar biasa dan kekuatan darah yang luar biasa. Namun, dalam hal pemahaman, itu tidak ada bandingannya dengan keturunan lainnya. Su Yi pernah berkomentar bahwa dia memiliki temperamen yang belak-belakan dan tidak bisa mengambil jalan pintas untuk menanam teratai di setiap langkahnya. Bahkan Su Yi tidak pernah menyangka akan bertemu murid ini di benua Changqing ini. Bagaimana Xuan Ning mencapai benua Changqing? Bagaimana dia bisa begitu malu? Berapa banyak kejutan yang terjadi di tahun-tahun setelah reinkarnasi Anda? Keraguan membanjiri pikiran Su Yi satu persatu. Pada akhirnya, dia menekan keraguan ini. Acara malam ini belum berakhir. Menguasai. Sosok kabur telah dibersihkan dan dikembalikan dengan Gekian. Ini adalah tanda yang tertinggal di masa lalu dan tidak dapat diubah. Jangan bangunkan dia dulu. Su Yi melirik Gekian. Ya. Xuan Ning mengangguk tanpa bertanya mengapa. Mereka dikirim oleh klan Huan Iblis untuk berurusan denganmu. Su Yi bertanya. Iya. Xuan Ning mengangguk lagi. Sekarang pergi temukan mereka bersamaku, dan aku akan menyembuhkanmu ketika aku menyingkirkan mereka. Su Yi berkata, berbalik dan berjalan ke kejauhan. Xuan Ning tercengang, dan arus hangat melonjak di hatinya. Dia tidak banyak bicara dan mengikutinya diam-diam. Di Great Wilderness Kyushu, beberapa silsilah dao besar bahkan memberi nama panggilan kepada guru. Su Xuanjun, orang gila yang menjaga anak. Ledakan. Di depannya, Su Yi melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan formasi pelindung matahari yang menyelimuti dunia tiba-tiba runtuh. Saat itu dini hari dan larut malam, angin bertiup kencang, dan daun-daun beterbangan. Jalan-jalan telah lama menjadi sepi dan suram. Su Yi melangkah maju. Segera, sekelompok tokoh datang dengan tergesa-gesa, dipimpin oleh Wang Jiu. Ketika dia melihat Su Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Gerakan tadi disebabkan oleh sesama Taois Su. Wang Jiu bingung dan menatap Xuan Ning yang mengikuti Su Yi. Saya juga. Saya pikir di kota Jiuding ini, setiap kali ada pertempuran, itu akan segera diperhatikan oleh keluarga kerajaan Daxia. Su Yi berbicara dengan tenang. Staf Wang Jiu terkejut dan malu. Huan dari klan iblis akan menyerang sesama Taois malam ini. Wang Jiu berkata dengan muram. Selain apapun, beritahu aku dulu di mana klan Demon Huan ditempatkan di kota.
Su Yi berkata dengan santai. Hati Wang Jiu bergetar, dia tersentak, menyadari bahwa Su Yi berencana untuk membunuh teman Su. Wang Jiu hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata Su Yi yang dalam dan acuh tak acuh, tubuhnya tidak bisa menahan perasaan sedikit dingin, dan dia tidak berani berbicara omong kosong lagi, dan langsung mengatakan tempat di mana iblis klan Huan ditempatkan. Su Yi mengangguk dan berkata, mayat-mayat itu masih tidak jauh, jika kamu sudah memeriksanya, kamu bisa pergi sekarang. Dengan itu, dia berbalik. Xuan Ning mengikutinya. Melihat mereka pergi, ekspresi Wang Jiu berubah untuk sementara waktu, dan dia menghela nafas setelah beberapa saat. Malam ini, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Magnolia Square, dekat Kanal Qingyang. Di sebuah mansion yang dipenuhi gedung-gedung. Aula utama terang benderang. Tuan Muda telah menginstruksikan bahwa setelah penangkapan Nage Changling, Hong Zhenren akan melakukannya, dan menggunakan roh rantai sihir kacau, untuk menaklukkan rohnya dan membiarkan dia dengan patuh digunakan oleh kita. Wanita berjubah Phoenix duduk di kursi utama tengah dan berkata dengan lembut. Dia bermartabat dan cantik, mengenakan jubah Phoenix, rambut panjang disanggul, dan kekuatannya sendiri. Nyonya Min bisa tenang. Di satu sisi kursi, seorang lelaki tua dengan janggut dan janggut perak tersenyum dan berkata. Dia sudah lama mendengar bahwa Nyonya Min telah mempraktikkan berbagai metode kultivasi ganda yang luar biasa, yang cukup untuk membuat siapapun terpesona dan tidak dapat melepaskan diri. Namun, karena Nyonya Minwen adalah orang terlarang Huan Shaoyou, lelaki tua berjanggut itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencobanya. Wanita tua ini semakin arogan. Ketika saya menemukan kesempatan di masa depan, saya harus memotong barang-barangnya. Wanita di Phoenix mendengus dingin. Nyonya Min, Ge Qian ini sangat penting, apakah layak membiarkan He Changying dan mereka bertiga bekerja bersama? Di sisi lain, seorang pria parubaya berjubah ungu bertanya dengan suara yang dalam. Wanita berjubah Phoenix berkata, menurut rencana Tuan Muda, setelah menyerahkan Ge Qian, itu setara dengan menanam tiang tersembunyi di samping Su Yi. Setelah memasuki Pulau Abadi Sumi, cukup menggunakan set Ge Qian Qianlai. Melakukan permainan pembunuhan, bekerja sama dengan Tuan Muda, dan membunuh Su Yi dalam satu gerakan. Hong Zhenren dan Zipao setengah baya tiba-tiba menyadari hal ini. Jika saya Tuan Muda, saya akan melakukan segala kemungkinan untuk membalas dendam setelah menderita penghinaan kemarin. Zipao setengah baya berkata, kalau begitu Su Yi mungkin memiliki kekuatan bertarung melawan langit, tetapi dia menyinggung klan iblis Huan, jadi apa perbedaan antara menemukan jalannya sendiri? Di Pulau Abadi Sumi, itu adalah keluarga kerajaan Daxia. Tapi mereka tidak bisa menyelamatkannya. Aneh, He Changying dan yang lainnya sudah mengambil dupa, kenapa mereka belum kembali? Goethe Hong mengerutkan kening. Jangan khawatir, ini adalah kota Jiuding. Akan sedikit merepotkan untuk tidak menarik perhatian keluarga kerajaan Daxia. Namun, dengan kekuatan He Changying dan yang lainnya, mereka tidak akan melewatkannya. Wanita berjubah Phoenix tampak percaya diri. Itu yang terbaik. Hong Zhenren tertawa, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok anggun wanita berjubah Phoenix. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di luar aula. Di mana Huan Shaoyou? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.